Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa berkumpul lagi bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Puji Tuhan, mungkin banyak hal yang sering terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, kerendahan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang sungguh sangat baik bagi kami Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, yang tidak pernah melupakan kami, yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami masih kuat, kami masih sehat Tuhan. Kami tahu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua hanya karena perlindungan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah segala yang hidup, segala yang bernafas memuliakan nama-Mu, menghormati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau membawa kami lagi ke tempat ini Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Umat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan sertai langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan sukacita yang luar biasa. Biar sama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, hati kami, ucapan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Teramat baik. Menyembah-Mu, membawa hatiku
kita sampai selama-lamanya. Dia tetap baik dan mengasihi kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Ajaib setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, yes Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, yes Tuhan Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah
Hanya ini pujian penyembahan kami yang kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Bapa, lawat setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa pada hamba-Nya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ketika nama-Mu kami tinggikan dan Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di sini di rumah-Mu. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur. 1 minggu lagi Engkau memelihara hidup kami dan pemeliharaan-Mu itu ajaib. Karena memang Engkau Allah yang besar dan Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Ajaib karena Engkau mengasihi kami. Ajaib karena Engkau memberkati, menyertai dan membela kami. Ajaib karena Engkau membawa kami ke dalam suatu kekekalan hidup bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir, kami datang dengan segenap hati. Karena kami mempercayai bahwa hari-hari yang telah kami lewati adalah hari-hari hidup bersama dengan Engkau. Engkau memberikan damai dan sukacita, Engkau memberikan kesehatan, Engkau juga Roh Kudus yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri, dan Engkau yang membuka jalan ketika kami terjepit dan terhimpit. Engkau juga siap untuk menyembuhkan kami karena Engkau Allah di atas segala Allah dan dokter di atas segala dokter. Hari ini Tuhan, biar kiranya puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebab dengan apakah dapat kami melukiskan segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau kerjakan hari demi hari sampai hari ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, memberkati tim musik, singer, song leader, dan kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau juga datang kepada kami. Karena ini adalah hari Sabat, hari di mana kami berkumpul, dan Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau akan datang dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menyembuhkan, firman yang menyembuhkan, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau tahu kami, Engkau kenal kami, Engkau mengerti keberadaan kami, Engkau tahu permasalahan kami, dan kami datang pada alamat yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Ya, lebih sehat bukan? Ya, berharap segala sesuatunya bisa berangsur-angsur menjadi lebih baik dan tetap dipulihkan. Apalagi menjelang hari kemerdekaan kita, yaitu pertanda bahwa kita berusaha dan kita berhasil menjadi merdeka. Dan biar kita kiranya juga kita merdeka dari segala serangan tipu daya si iblis, dan kita menjadi umat Tuhan yang diberkati, umat Tuhan yang berkemenangan hari demi hari. Bapak Ibu, hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan bahwa sesungguhnya dalam suatu keberhasilan
seringkali juga dipertanyakan, tetapi aku, kenapa kok aku nggak berhasil? Tetapi kenapa aku banyak masalah? Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat jadi berhasil, memberikan satu kepastian. Tapi kenapa gitu? Ada yang berkata, oh mungkin karena kau kurang hoki. Ada yang berkata, oh mungkin karena kau kurang pandai. Ada yang berkata, oh mungkin kau sekolahmu kurang. Ada yang berkata, oh kau kurang rajin. Dan lain-lain dan lain. Dan itu semua juga tidak salah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi hari ini kita mau bersama-sama kita nikmati bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita berhasil, ya baik di dalam dunia ini sampai kita berhasil menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia juga ingin kita sukacita, artinya selalu berbahagia dalam setiap keadaan. Dia ingin juga kita bisa menikmati hadirat Tuhan juga bisa. Jadi sebetulnya semuanya itu adalah yang baik-baik yang Tuhan ingin kepada kita. Nah, apa sebabnya seperti itu? Dan sebelumnya kita baca beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu berniat untuk membuat kita menjadi sukses dalam segala hal. Oke, kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah satu perumpamaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, dan Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan? Nah, perumpamaan ini jelas banget diumpamakan seperti suatu pokok anggur, ya, dan yang membuat kita menjadi kuat, yang membuat kita menjadi yakin adalah dikatakan Bapakkulah pengusahanya. Jadi kalau bapak dan anak, ya, kalau kita katakan Bapakkulah pengusahanya, siapa bapak itu? Oh, ternyata Bapa kita itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan apapun, Allah yang dan juga Allah yang mengasihi kita, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anak yang dikasihinya. Jadi kalau dikatakan Bapakkulah pengusahanya, sebetulnya kita aman, nyaman, karena kita tinggal melanjutkan. Karena Bapakku pengusahanya, Bapakku adalah seorang Bapak yang sukses, seorang Bapak yang berhasil, seorang Bapak yang powerful, seorang Bapak yang sanggup, dan dia adalah pengusahanya. Jadi artinya kita tidak diberikan sesuatu yang udah berantakan gitu, tapi kita diberikan sesuatu yang sudah tinggal lanjutkan. Dan Bapakku adalah pengusahanya. Halo. Lalu dikatakan begini lagi. Kamu adalah ranting-rantingnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dipangkas. Dikatakan lebih lanjut, supaya lebih banyak berbuah. Halo, apa artinya? Artinya kita sudah berbuah, tapi dibuatlah oleh Bapak kita supaya buahnya lebih banyak. Kita udah sukses dari hari ke hari yang kita lewati, tapi akan dibuat kita lebih sukses. Kita udah sukacita, udah bisa menerima, tapi belum, sukacita itu belum penuh. Bapak akan buat menjadi lebih sukacita, dipangkaslah kita. Pertanyaannya, kenapa tetap saja masih ada yang merasa aku ternyata enggak menikmati itu. Aku ternyata masih banyak susah. Aku enggak merasakan apa-apa bahkan. Halo. Saya harap di sini tidak ada. Tapi
di mana-mana, di sana-sana, kadang-kadang di sini ada juga seperti itu. Nah, hari ini sebenarnya apa sih yang menghambat keberhasilan kita, keberhasilanmu, keberhasilan kita semua? Apa yang menjadi penghambatnya? Apa yang menjadi resistansinya? Ya, kita akan bersama-sama kita baca beberapa ayat untuk membuka pikiran kita dan supaya kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah itu ingin kita menjadi semakin kuat, imun gitu ya istilahnya, dan kita menjadi tangguh. Kita baca berikut ini, Keluaran pasal 16 ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elin dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang baru kita baca ini adalah satu kejadian bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir. Dan itu adalah hari yang ke-15. Dan tibalah di satu pegunungan Sin. Begitu tiba, langsung jamaah itu bilang, kenapa kau bawa kemari? Kau biarkan aku mati di padang gurun. Padahal kami di sana, kalaupun mati enaklah. Kuali kami berisi daging. Begitukah? Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini satu hal yang patut kita renungkan. Bahwa sesungguhnya Allah melakukan sesuatu dari sejak keluar lalu berangkat itu begitu banyak mujizat dan penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Dan sebelum masuk ke padang gurun Sin, itu pun bangsa Israel tiba di suatu tempat yang bernama Elim. Di situ airnya pahit. Ya, ditulis begitu. Lalu Tuhan lakukan mujizat. Lalu air itu menjadi manis. Lalu umat Israel bisa menikmati air itu. Karena begitu pentingnya air. Apalagi ibu-ibu tuh, kalau airnya nggak ada, aduh, mau masak, mau nyuci, mau bersih-bersih, pokoknya air itu penting banget. Apalagi untuk minum, bukan? Nah, air di sana dirubah pahit jadi manis. Luar biasa. Memang tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagi Bapak kita itu pengusaha. Tetapi begitu keluar lewatin Elim, masuk ke padang gurun. Baru masuk padang gurun, udah pada bersungut-sungut. Jamaah bersungut-sungut. Mereka katakan, apakah kau bawa kami ke sini untuk kami mati di padang gurun ini, mati kelaparan? Lagi-lagi faktor ekonomi menjadi permasalahan juga. Dan itu hal yang penting, bukan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita lihat apa masalahnya sehingga keberhasilan menjadi terhambat. Seperti yang akan kita renungkan, apa yang menghambat keberhasilan. Sudah bisa mulai nangkepkah? Iya, betul. Ternyata bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu suatu hambatan. Ya, dimana dari contoh ini, padahal belum lama, baru beberapa hari yang lalu, baru melihat bagaimana kuasa Allah merubah air yang pahit menjadi manis, sehingga bisa tersenyum-senyum, bersuka cita. Belum juga lupa, lalu sekarang sudah berubah, langsung mengatakan, apakah kau ingin membawa kami mati di padang gurun? Aneh, bukan? Halo, bagaimana dengan kehidupan kita?
Sudah sekian lama perjalanan kita di dalam dunia ini. Sudah berapa banyak mujizat yang Tuhan lakukan bagi engkau, bagi kita, umat yang percaya. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, masih hidup, masih napas, masih ada rezeki, masih ada tempat berteduh, masih ada keluarga yang kita bisa menyapa, kita bisa bersenyum-senyum dalam suatu ucapan syukur, masih ada teman-teman, masih ada hal-hal yang bisa kita planning berikutnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah itu semua suatu bukti bahwa Tuhan menjagai kita dengan begitu baik? Bahwa Tuhan bagaikan Bapa menjagai anaknya dengan begitu teliti. Kalau seorang ibu, mama atau mami, dia jagain anaknya yang balita, katakanlah yang belum bisa berbuat apa-apa. Oh, bagaimana cara menjaganya? Tentu saudara lebih tahu, bukan? Ya, dia akan jaga dengan begitu hati-hati. Kalau badannya panas dikit aja dia udah pusing. Obat apa nih? Obat apa? Ya, kalau dia nangis terus juga kenapa ini gitu ya. Kalau sakit pun ya berdoanya dengan begitu sungguh-sungguh. Bahkan bukan tidak mungkin akan keluar kata-katanya begini. Ya Tuhan, sembuhkan anakku ini. Kalau perlu pindahkan penyakitnya biar sama aku saja. Itu suatu bukti sangat mengasihi, sangat sayang. Nah, Bapa kita yang di surga terhadap engkau, terhadap kita semua, lebih daripada itu. Tetapi kita lihat di sini bagaimana keberhasilan itu menjadi terhambat. Jadi hal pertama adalah karena bersungut-sungut. Jadi janganlah bersungut-sungut ya. Halo. Karena bersungut-sungut terhadap keadaan. Aduh, ini udah sekian tahun habis pandemi ini. Lalu sekarang mau mulai lagi, baru mau start lagi. Begitu sulit, begitu sukar, tenaga sudah tinggal separuh dan lain-lain, bukan? Halo? Iya, seperti itu. Jadi kau lupa bahwa kita bersama dengan Tuhan, bahwa dikatakan tadi Bapakku adalah pengusahanya dan dia akan membuat kita menjadi berhasil. Apa yang sukar bagi dia? Kalau air yang pahit aja dirubah jadi air yang manis. Kita tahu, bukan? Cuman kita nggak baca ke semuanya itu. Kalau kita baca terus, bahkan makanan diturunkan dari surga. Artinya tidak sukar bagi Allah untuk melakukan apapun bagi umat kesayangannya. Itu sebabnya jangan bersungut-sungut. Ya, jadi kenapa hal-hal yang menghambat keberhasilan? Hal pertama itu usahakanlah jangan bersungut-sungut. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau semua seizin Tuhan, kalaupun mungkin belum masuk dalam pikiran kita, katakan, Yesus pernah berkata, apa yang aku buat, engkau tidak mengerti sekarang, engkau akan mengerti kelak. Jelaslah, karena otak kita ini terbatas. Seberapa panjang titelmu, seberapa panjang pengalamanmu, seberapa pinternya Petrus jadi nelayan, satu saat bisa gagal, bisa nihil. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi hal pertama ya, ingat-ingat, halo, jangan cepat-cepat bersungut-sungut, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat merasa, aduh Tuhan kok begini-begini saja. Oh, tidak begitu. Sesungguhnya Tuhan itu selalu ada. Dikatakan Bapakku adalah pengusahanya. Ya, kalau engkau sudah berbuah, dipotong, dikerat, aduh sakit, aku mengalami ini. Justru supaya kita lebih sukses, justru supaya kita lebih berhasil dalam segala hal,
dalam hal kehidupan, dalam hal kebersamaan dalam keluarga, dalam hal bisnis, cosengli, kalau kata teman saya gitu ya. Dalam banyak hal dikatakan, aku akan buat kau jadi berhasil, aku pangkas gitu ya. Berhasil dalam tanda kutip. Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin kita bersuka cita. Dia ingin kita jadi sehat dan kita dibuatnya menjadi berhasil. Jadi ingat ya, halo, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat putus asa, dan jangan bersungut-sungut. Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Mazmur 139, kita baca mulai ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, apa yang menghambat keberhasilan? Dari apa yang kita baca tadi, bisa kita resapi? Iya. Tuhan bilang di pemazmur, katakan, kalau aku lari ke sini, engkau ada di situ. Aku bahkan taruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, engkau ada di sana. Kalau engkau kasih aku sayap, aku terbang setinggi-tingginya sampai ke gunung, sampai ke bukit. Engkau pun ada di sana. Ngapain? Tanganmu selalu bersama dengan aku. Tanganmu yang kuat itu memegang aku. Ini adalah satu ucapan syukur dari pemazmur. Ternyata apa yang membuat jadi tidak berhasil? Atau yang menghambat keberhasilan lah, katakan gitu. Kadang-kadang kalau sudah terhimpit, terjepit dalam tanda kutip, udah mulai mentok sini, mentok sana, ya kan, udah babak belur gitu ya. Lalu mulai berpikir untuk mencari jalan lain, mencari jalan yang instan, yang dalam hitungan 1, 2, 3 langsung ada hasilnya. Dengan kata lain, mencari jalan di luar Tuhan. Itu keadaan yang memporak-porandakan, keadaan yang membuat menjadi iman menjadi tertekan, bahkan bukan tidak mungkin itu iman menjadi mati karena keadaan. Kalau tadi karena masalah ekonomi bukan, tapi banyak hal, sakit penyakit kah, keadaan sosial ekonomi, keadaan bisnis, keadaan hubungan sesama keluarga, itu bisa membuat iman menjadi tidak berdaya. Lalu mulai cari. Kenapa mencari? Karena merasa Tuhan itu tidak ada, merasa Tuhan itu jauh sama dia. Padahal tadi kita baca dalam ucapan syukur pemazmur, aku kemanapun aku pergi, sampai ke ujung laut, ke ujung bukit, bahkan aku taruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati sekalipun, engkau ada di sana. Kalau aku kasih aku sayap, aku terbang paling tinggi sampai ke tempat-tempat yang tidak terjangkau sekalipun, ternyata engkau ada di sana. Betapa bersyukurnya. Sebab tanganmu yang kuat itu selalu memegang aku. Dia menuntun aku, memberikan aku kekuatan. Ternyata yang menghambat keberhasilan adalah ketidaktahuan kita karena banyak tekanan-tekanan luar. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kaget kalau tiba-tiba suamimu yang lembut, suamimu yang ramah, suamimu yang kalau biasa pulang bawa oleh-oleh, halo mama, kasih pelukan yang manis, yang mesra sama anak-anak.
Kau jangan kaget kalau tiba-tiba pulang lalu kau disentak begitu ya, dengan mukanya yang serem begitu. Kau jangan kaget, itu bukan berarti salahmu. Apa salahku? Aku sudah baik-baik di rumah gitu ya. Bukan salahmu. Mungkin tekanan-tekanan di luar, di dalam pekerjaan, target yang mesti dipenuhi, schedule yang mesti dilengkapi dan harus dijalankan, itu bisa berpengaruh. Itu sebabnya jangan putus-putusnya terus berdoa, terus berharap, beriman dalam ucapan syukur. Jadi hal kedua, seringkali hal yang menghambat keberhasilan dalam setiap keadaan adalah karena mencari jalan di luar Tuhan. Merasa pinter, merasa pengalaman kayak si Petrus ya. Aku pengalaman nih, aku biasa nelayan dari muda sampai tua. Aku tahu di mana nangkep ikan ya, rumponnya, jenis ikannya begitu ya. Aku pengalaman. Tapi apa yang terjadi hari itu? Jaringnya kosong ya. Nah, halo. Jadi kita sama-sama hari ini menikmati bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita berhasil ya. Bapakku adalah pengusahanya. Aduh, harusnya kita bersuka cita. Kita anak punya pengusaha yang sukses dan itu adalah bapakku, bukan bapaknya tetanggaku, bapakku. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi jangan cari-cari Tuhan yang di luar, karena Bapakku adalah pengusahanya. Kita punya hak penuh gitu ya. Halo, kita lanjutkan. Berikutnya 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tentu ini adalah hal yang sering kita baca, sering hafal juga kita, tapi belum tentu kita bisa menghayati loh. Halo, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Rupanya kurang mengucap syukur itu juga bisa menjadi penghambat keberhasilan kita. Lah iyalah, artinya dalam segala hal belajarlah untuk mensyukuri. Kalau kata saudara-saudara kita di sana tuh ya, bilang gini, positive thinking gitu ya. Sebetulnya dasarnya adalah ini, bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu juga penting. Karena hati yang mengucap syukur itu membuat semangat. Hati yang mengucap syukur membuat Allah itu ikut campur tangan. Seakan-akan menarik kuasa Allah untuk bersama-sama dengan kita. Itu ada hanya pada hati yang mengucap syukur. Kalau hati yang bersungut-sungut, kalau hati yang menolak, apalagi hati yang tidak percaya, sukar bagi Tuhan untuk bekerja. Seberapa besar interpretasimu terhadap Tuhan, itulah yang Tuhan akan buat engkau. Kalau kau katakan Tuhanku itu biasa-biasa saja, lalu dia akan jadi biasa-biasa saja. Kalau engkau mulai mengimani bahwa Tuhanku itu adalah Allah yang maha besar. Pemazmur bilang, waktu kulayangkan pandanganku kepada gunung-gunung, kepada bintang-bintang, betapa besarnya Tuhan, betapa berkuasanya Dia menciptakan itu semua. Dan dikatakan di firman Tuhan, kalau itu bintang-bintang dipanggil namanya satu-satu, Dia keluar. Betapa luar biasanya. Dan ketika imanmu seperti itu, dan kau percaya, engkau bisa mengucap syukur, walau keadaanku seperti ini, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dia sanggup bekerja bersama dengan kita, dan Tuhan akan bekerja dengan kita. Jadi ternyata kalau keberhasilan kita apapun itu, kalau ternyata
mengalami hambatan, itu bukan salahnya Tuhan loh. Dikatakan Bapakku adalah pengusahanya, gitu ya. Berarti kita yang harus selalu periksa lagi dan dituntun oleh firman Tuhan. Jadi mudah ya, jangan bersungut-sungut tuh. Yang kedua, jangan cari-cari di luar Tuhan. Dan hal yang ketiga, bisakah kita mengucap syukur? Katakan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Aku percaya besok Engkau akan berikan berkat yang baru. Engkau akan berikan kekuatan yang baru. Dan aku akan terus berjalan bersama dengan Engkau dalam iman, dalam ucapan syukur. Sampai saatnya, enggak tahu kapan, kita bertemu dengan Tuhan. Dan Dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Terakhir, kita lihat Mazmur. Mazmur 119 ayat yang ke-47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganmu kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburan dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Luar biasa bukan? Dalam sengsara, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, akan kuingat janji-Mu, akan kuingat firman-Mu, dan justru itulah yang membuat aku menjadi tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, biar kiranya penghalang-penghalang keberhasilan, penghalang-penghalang di mana Allah mau bekerja, kita singkirkan semuanya itu. Kita persiapkan jalan bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Sampai dunia melihat Kristus dalam hidupmu. Dunia melihat Kristus dalam keluargamu. Dunia melihat Kristus yang ajaib, yang mengasihi itu juga dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu sehari-hari. Siapapun kita. Atau mungkin dalam kuliahmu buat adik-adik dan anak-anak kita. Dan kau akan berhasil bersama dengan Tuhan. Tetap percaya, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Engkau yang begitu mengasihi, Engkau yang begitu dahsyat. Ternyata Engkau juga yang akan terus membimbing kami. Engkau menuntun kami, memberikan kami pencerahan bagaimana kami harus bersikap dari hari demi hari yang memang dunia tidak pernah menjanjikan hal yang baik. Injil adalah berita baik karena di dalamnya adalah kasih dan karunia Allah untuk kami bisa mengucap syukur, untuk kami bisa menikmati damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis usaha kami, ataupun dalam kuliah kami, dalam apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, sekalipun kami sampai masuk dunia orang mati, atau terbang ke tempat yang tinggi sekalipun, Engkau terus bersama dengan kami, dan tangan kananmu yang kuat, itulah yang akan memegang dan mengangkat kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Demikian juga kami percaya bahwa kami yang beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Karena kasih-Mu, karena Engkau sendiri yang ingin memberkati kami. Demikian hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Seperti Engkau memelihara kami hari demi hari pada minggu yang lain, yang lalu, juga minggu yang akan datang. Sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Dengan tangan-Mu yang kuat, tangan yang memegang aku. Baik mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan umat-Mu, Kau berkati tempat itu. Anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Berikan hikmat dan akal budi. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai ketika mereka dalam pergaulan. Demikian juga Engkau cukupi biaya-biaya pendidikan. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi, Kau berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan,
damai dan sukacita dalam pribadi kami, dalam keluarga, dan dimanapun kami berada. Biar kiranya kasih-Mu terlihat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap doa dan permohonan kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini